Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk mencari materi tentang degrees of comparison. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ketiga jenis degrees of comparison ini. Oke, seperti yang kalian tahu, degrees of comparison itu adalah jenis perbandingan yang membandingkan sesuatu dengan yang lain. Di sini perbandingannya menggunakan kata sifat atau adjective. Nah, sekarang di sini sudah jelas dibagi menjadi 3 macam. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Jadi 3 macam itu terdiri dari positive degree, kemudian yang kedua the second is comparative degree, dan terakhir the last is superlative degree. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari positive degree. Di sini positive degree mempunyai pengertian perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antara dua benda, sehingga kata sifatnya utuh tidak berubah. Nah, jadi positive degree ini fungsinya untuk menyatakan kesetaraan antara benda satu dengan yang lain itu dinyatakan sama. Nah, coba kita lihat. Di sini ada polanya yaitu S bla 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 S. Nah, jadi bla 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 ini titik-titiknya ini diisi dengan adjective. Kenapa dia bilang kata sifatnya utuh tidak berubah? Karena adjektifnya di sini memang tidak ditambahkan apapun, dia utuh adjektifnya. Nah, di sini dia bilang yang berarti sama atau se. Coba kita langsung masuk ke contoh kalimat. Mustafa is as handsome as Sidki. Jadi di sini perbandingan antara Mustafa dengan Sidki, dia ini sama-sama ganteng atau tampan. Jadi coba kita artikan, Mustafa seganteng atau setampan Sidki. Jadi sama tampannya antara Mustafa dengan Sidki, tidak ada yang lebih antara satu atau yang lain. Jadi sama-sama, tidak ada yang lebih. Itu namanya kesamaan atau kesetaraan. Nah, lihat di sini adjektifnya handsome, tidak ditambah apapun, tetap handsome. Handsome artinya tampan atau ganteng. Oke. Kemudian contoh yang kedua, a buffalo is as big as a cow. Jadi di sini adjektif yang digunakan adalah big. Big itu artinya besar. Nah, di sini yang dia mau membandingkan antara kerbau dengan sapi adalah besarnya. Jadi besarnya kerbau dengan sapi itu sama. Seekor kerbau itu sebesar seekor sapi. Jadi kesetaraan besarnya, ukurannya itu sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Itu sama. As big as. Kemudian contoh yang ketiga, Samsung is as expensive as Oppo. Jadi di sini dia menggunakan kata sifat expensive. Adjektifnya expensive, yaitu mahal. Jadi Samsung semahal Oppo. Jadi harganya Samsung dengan Oppo itu sama-sama mahal, tidak ada yang lebih murah atau yang tidak ada yang lebih mahal. Jadi dia setara atau sama. Itu dia. Nah, dan yang terakhir, David is as tall as my brother. Jadi di sini adjektif yang digunakan adalah tall,
yaitu tinggi, artinya tinggi. Kata sifatnya tinggi. Jadi sini artinya David setinggi saudara laki-laki saya. Jadi tingginya mereka berdua ini sama, tidak ada yang lebih. Ingat ya, positive degree untuk menyatakan perbandingan kesamaan antara dua benda. Oke, sekarang kita lanjut ke comparative degree. Oke, sekarang masuk di comparative degree. Jenis yang kedua, comparative degree. Di sini sudah ada jelas, komparatif berarti membandingkan sesuatu atau antara benda yang satu dengan yang lainnya. Di mana, ingatin, di mana salah satunya lebih dari pada yang lain. Nah, jadi kalau positive degree tadi itu setara atau sama, kalau comparative degree itu dia ada yang lebih unggul, ada yang melebihi. Perbandingannya ada yang melebihi dari kedua benda itu. Nah, di sini sudah jelas di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Misalnya saya dengan kakak saya membandingkan tinggi. Jadi saya dengan kakak saya itu yang lebih tinggi adalah kakak saya. Nah, itu dia masuk di comparative degree, membandingkan antara dua, di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Nah, di sini rumusnya. Ingat ini rumusnya. Saya kasih besar supaya dilihat ini. Nah, adjective plus er dan. Nah, di sini dia rumusnya adjective plus er. Jadi adjektifnya itu ditambah er di belakang. Kemudian ada dan. Dan ini artinya daripada. Nah, kalau yang rumus kedua ada more, adjective, kemudian than. Oke, jadi nanti dijelaskan kapan dipakai adjective plus er, than, kemudian more, adjective, than. Jadi itu komparatif ada dua rumusnya. Kemudian di sini sudah ada untuk satu suku kata, untuk 2 atau 3 suku kata. Nah, yang bagaimana itu? Di sini poinnya adjektif dengan satu suku kata, one syllable. Jadi syllable itu suku kata ya. Satu, one, suku kata, syllable, one syllable, satu suku kata. Nah, di sini bentuk komparatif dibagi menurut suku katanya atau syllable. Nah, di sini yang pertama satu suku kata dulu. Untuk kata sifat dengan satu suku kata, makna bentuk komparatifnya ditambah imbuhan er. Jadi ditambah imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia juga ada imbuhan. Di bahasa Inggris juga ada. Nah, di sini dia ditambah er. Contoh, long jadi longer. Ini. Cheap jadi cheaper. Big jadi bigger. Small menjadi smaller. Nah, langsung saja dicontoh dalam kalimat. Kalau sebelumnya, kalau ini long, artinya ini adjektif utuh. Maksudnya tidak ditambah apapun, memang asli adjektifnya long, panjang. Kalau sudah ditambah er, berarti dia sudah berubah makna menjadi lebih panjang. Begitupun juga ini cheap, murah, cheaper, lebih murah. Big, besar, bigger, lebih besar. Small, kecil, smaller, lebih kecil. Nah, langsung contoh dalam kalimat. Sidki is smaller than Mustafa. Sidki is smaller than Mustafa. Jadi ini dia pakai rumus yang ini, adjective plus er, kemudian ditambah than. Ini sudah jelas untuk satu suku kata. Jadi small itu cuma satu suku kata, small.
Jadi di sini Sidki lebih kecil daripada Mustafa. Tuh. Sidki lebih kecil daripada Mustafa. Kemudian, personal computer is cheaper than laptop. Jadi komputer itu dia lebih murah daripada laptop. Jadi ini membandingkan harganya, kalau ini membandingkan ukurannya. Antara Sidki dan Mustafa yang lebih di sini dalam artian kecil yang lebih itu adalah Sidki. Kalau ini di artian murah, yang lebih murah itu adalah komputer. Komputer lebih murah daripada laptop. Iya, sudah jelas itu. Nah, itu dalam kalimat. Ingat, untuk satu suku kata, rumus yang digunakan adalah adjektif. Adjektifnya itu, kalau ini adjektifnya small, small, kemudian ditambah er, kemudian ada than-nya. Harus ada than, karena ini menandakan perbandingan dengan yang lain, daripada. Nah, Sidki lebih kecil daripada Mustafa. Kalau tidak ada than-nya, berarti dia membandingkan dari mana? Dia membandingkan siapa dengan siapa. Tuh. Sidki is smaller than Mustafa. Kemudian, personal computer is cheaper than laptop. Nah, di sini adjektif dengan dua suku kata, two syllables. Komparatif dalam dua suku kata, sebagian, ingat ya, sebagian menggunakan imbuhan er, sebagiannya lagi menggunakan more. Jadi yang rumus kalau dua suku kata itu ada yang pakai ditambah er, ada yang pakai more. Contoh, di sini clever. Ini dua suku kata antara cle dengan ver. Tapi dia bukan pakai more tapi er. Cleveral. Tuh, narrow, dua. Narrower, kan lebih pintar, lebih sempit. Nah, ini beda. Ini sama-sama dua suku kata, tapi ini ditambah er, ini ditambah more. Ini modern. More, kalau dia menyatakan lebih, berarti dia pakai more. More modern. More modern. Famous. Famous. Dia dua suku kata. Terdiri dari terbagi atas dua suku kata. Jadi dia more untuk menyatakan lebih. More famous. Nah, itu. Di sini, contoh dalam kalimat. Rumia is happier than Tuti. Happy. Happy. Nah, di sini kalau happy memang ketentuannya pakai er, bukan more happy. Tapi happier. Lebih bahagia, lebih senang daripada Tuti. Tegar is cleverer than Irfan. Jadi Tegar itu lebih pintar daripada Irfan. Nah, di sini Sidki is more handsome than Mustafa. Jadi handsome, dua suku kata, handsome. Jadi dia pakai more, lebih tampan, lebih ganteng daripada Mustafa. Tuh. Kemudian yang Al-Musto is more famous than Sairel Lahzakumiko. Jadi dia lebih terkenal, lebih terkenal daripada yang ini, lebih terkenal daripada Sairel. Nah, itu. Adjektif dengan tiga suku kata. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, sekarang tiga. Tingkat komparatif dengan tiga suku kata wajib. Kalau yang tadi dua, ada sebagian-sebagian. Kalau yang satu memang harus menggunakan er, imbuhan er. Kalau yang ketiga, sudah tiga suku kata dalam adjektifnya itu, sudah harus pakai more, imbuhan more. Nah, beautiful, more beautiful. Beautiful, tiga kan. Diligent, tiga.
expensive. 3 suku kata. Dia harus wajib. Tahu wajib kan? Berarti tidak boleh tidak. Wajib. More beautiful, more diligent, more expensive. Oke. Langsung ke contoh kalimat sama. Trumia is more beautiful than Yaro. Jadi Trumia itu lebih cantik daripada Yaro. Sidki is more diligent than Gempi. Jadi Sidki lebih rajin daripada Gempi. Mega Pro is more expensive than Supra. Ini motor ini. Mega Pro is more expensive than, lebih mahal daripada Supra. Ya, iya jelas sekali nih. Mega Pro memang lebih mahal daripada Supra. Itu. Jadi ingat kalau satu suku kata, ini untuk komparatif ya, perbandingan antara dua benda di mana salah satunya itu melebihi daripada yang lain. Jadi kalau dia satu suku kata wajib menggunakan ini, adjektif, er, tambah imbuhan er, kemudian dan. Harus ada dan-nya ya, wajib ada dan-nya. Kemudian kalau yang untuk dua, kenapa saya tulis dua? Karena di sini yang dua itu bisa sebagian di sini pakai ini, bisa sebagian pakai more, adjective, dan. Kemudian untuk yang 3 suku kata wajib menambahkan imbuhan more, kemudian adjektifnya, kemudian dan. More, adjective, dan. Ya, harus diingat itu. Jadi ini harus tergantung dari suku katanya. Oke. Jadi itu ya suku katanya. Oke. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, superlative degree. Jadi tingkatan yang ketiga adalah superlatif, di mana superlatif ini adalah tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Kenapa dibilang paling tinggi? Karena dia menyatakan dari semua itu dia yang paling, dia yang ter atau dia yang paling. Misalnya terpandai, terkaya, paling rajin, paling gemuk. Jadi di antara misalnya satu kelas MTS kelas 8 misalnya, yang paling pandai berarti dia superlatif. Dia kan yang paling, cuma satu orang berarti paling, yang paling pandai berarti cuma satu orang. Misalnya yang juara 1, misalnya. Jadi dia superlatif, dia termasuk superlatif degree. Terpandai, terkaya, atau terrajin, paling gemuk, paling kurus, paling tinggi, paling pendek. Itu. Jadi kalau komparatif itu dia antara dua, kalau superlatif ini dengan semuanya begitu ya. Dia membandingkan dia yang paling daripada di antara semuanya. Tuh. Nah, di sini sudah sama dengan komparatif. Kalau komparatif dia ditambah er, kalau ini dia ditambah ist, s. Tuh, untuk suku kata satu suku kata ist. Kemudian kalau yang 2 suku kata bisa pakai ist, bisa pakai, ada yang pakai mos, ada yang pakai ist, bukan bisa pakai ya, karena itu yang sudah ada ketentuannya. Kemudian yang 3 suku kata wajib pakai mos. Oke, sebelum ditambahkan imbuhan ist atau mos, itu wajib pakai the depannya dalam membuat kalimat. Itu nanti kita masuk di contoh soal. Nah, di sini
Sudah jelas saya tulis the, di sini juga saya tulis the. Karena superlatif itu menandakan paling, dia wajib pakai the. Ini sudah rumusnya, pakai the. Nah, the adjective tambah imbuhan est as, kalau ini the most adjective. Suku kata 1 atau sebagian suku kata 2. Kalau yang ini untuk suku 3 suku kata. Sebagian 2 suku kata. Tuh, contoh dari kata sifat long, adjective long. Kalau yang komparatif dia longer, kalau yang superlatif dia longest. Jadi ini panjang, lebih panjang, paling panjang. Itu artinya, maknanya. Rich, kaya. Richer, lebih kaya. Richest, paling kaya. Happy, bahagia, senang. Happier, lebih bahagia atau lebih senang. Happiest, paling bahagia. Itu. Kalau ini yang cuma ditambah imbuhan er atau es, kalau ini pakai more dengan most. Expensive, karena ini 3 suku kata, jadi wajib pakai more. More expensive, lebih mahal. Most expensive, paling mahal. The most important thing, hal yang paling terpenting. Nah, itu kan biasa kalian dengar, the most important thing. Tuh. Interesting, more interesting, lebih menarik. Most interesting, paling menarik. Nah, di sini masuk di contoh kalimat. Mustafa is the most handsome man in the world. Jadi beda kalimatnya dengan komparatif tadi kan. Kalau komparatif tadi dia pakai dan, karena membandingkan antara 2. Ada yang lebih antara salah satu. Kalau ini kalau ini dia satu orang yang dominan antara semuanya. Itu maksudnya. Kalau ini Mustafa yang dimaksud di sini Mustafa, dia paling jangan lupa the most handsome man in the world. Jadi Mustafa ini laki-laki yang paling ganteng di dunia. Wah, luar biasa. Muhammad is the richest person. Jadi Muhammad ini dia orang yang terkaya, yang paling kaya. Misalnya di Indonesia misalnya. The plane is the fastest transportation. Jadi pesawat is the, nah ini karena ini satu suku kata fast, jadi tambah imbuhan est, fastest transportation. Jadi transportasi yang tercepat atau yang paling cepat adalah pesawat daripada semua transportasi yang ada. Misalnya, nah di sini mathematics is the most difficult. 3 suku kata, jadi wajib pakai most. The most difficult subject at school. Matematika itu pelajaran yang tersulit, yang paling sulit di sekolah. Nah, jadi itu, ingat. Kalau positif, degree dia kesamaan atau kesetaraan antara 2 benda, jadi adjektifnya tidak ditambah-tambah, dia utuh, asli. Kalau komparatif dia membandingkan di mana salah satunya lebih,
tergantung dari suku katanya. Kalau satu suku kata ditambah -1 kalau dua sebagian ditambah r, sebagian pakai more. Kalau yang 3 wajib pakai more. Kemudian harus ada then-nya untuk membandingkan antara dua benda itu, dan, daripada. Kemudian yang terakhir superlatif. Jadi dia ini yang paling di antara tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Tuh, jadi dia imbuhan ist untuk satu suku kata, imbuhan ist atau ada yang pakai most untuk 2 suku kata, dan 3 suku kata wajib pakai most. Tuh. Jadi saya kira itu untuk memberi pemahaman lagi kepada kalian yang sebelumnya saya sudah minta cari materi tentang ketiga jenis ini. Jadi saya jelaskan itu. Jadi harus, siapa tahu ada yang masih bingung, yang masih belum paham, insya Allah bisa terbuka pikirannya. Tuh. Oke, jadi sekarang ini yang saya tampilkan merupakan tabel tingkatan perbandingan. Nah, di sini ini untuk one syllable. One syllable di mana di sini ada tabel untuk komparatif yang imbuhan er, ada superlatif. Di sini meaningnya. Maksudnya di sini kecil, meaning yang ini ya. Kalau ini bisa kalian artikan sendiri, lebih kecil, paling kecil. Tuh. Sampai ke bawah. Nih, 2 suku kata tuh syllable. Tuh. Jadi nih 2 suku kata ada yang pakai more, ada yang tambah imbuhan er sama dengan ini. Ada yang cuma pakai ist tambahan imbuhan s, ada yang pakai most. Tuh. Ini yang 3 suku kata wajib pakai more, wajib pakai the most. Tuh. Nah, sekarang yang ini bentuk tak beraturan, irregular form. Kalau yang tadi beraturan ditambah er, ditambah ist, ditambah more, atau ditambah most, the most. Kalau ini pengecualian. Tuh, exception. Dia ini memang sudah begini peraturannya. Kalau good, good itu bagus. Kalau komparatifnya bukan gooder, tapi better, lebih bagus, lebih baik. Good itu bagus, baik. Nah, di sini bukan gooder, tapi better. Namanya tak beraturan berarti acak. Jadi dia punya pola tersendiri, tidak sesuai dengan yang beraturan. Sama dengan nanti kalian belajar verb 1, verb 2 dengan verb 3. Jadi ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, yang tidak beraturan itu yang harus dihafal. Sama dengan ini. Good jadi better, lebih baik, lebih bagus. Kemudian untuk superlatifnya yang paling itu the best. Nah, kalian tidak pernah dengar goodest kan? Tapi yang paling sering itu best. Karena sudah ketentuannya seperti itu. Kalau bad itu buruk. Worse, bukan better, tapi worse, lebih buruk, lebih jelek. Nah, superlatifnya yang paling bukan best, tapi worse, the worst. Tuh. Kemudian ya much atau many, lebih more. Nah, ini asalnya nih, most. Kemudian little sedikit, less lebih sedikit, the less paling sedikit. Tuh.
far jauh, farther lebih jauh. Ini ada dua, biasa pakai farther juga further. Kalau ini yang paling, the farthest dengan the furthest. Tuh. Lebih jauh. Jadi ini ada tabelnya. Oke. Yang saya mau tekankan di sini. Supaya kalian tahu juga ada yang tidak beraturan perubahannya. Gitu. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya tentang degrees of comparison. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.